Ia menyilangkan kedua tangannya di dada, sebuah kebiasaan yang terbentuk selama bertahun-tahun di militer. Tubuhnya secara refleks mengambil posisi bertahan, bahkan sebelum pikirannya sempat merespon. Namanya David, mantan sersan Angkatan Darat. Kini ia bekerja sebagai perwira di Komando Perlindungan Kepolisian Metropolitan. Namun saat ini, ia hanyalah seorang ayah yang sedang bepergian dengan kereta bersama anaknya. Kereta tiba di London. Dari jendela, ia melihat seorang pria sedang berbicara di telepon. Begitu panggilan selesai, pria itu mematahkan gagang telepon menjadi dua, lalu membuangnya ke tempat sampah. Sebagai mantan polisi berpengalaman, David mengingat wajah pria itu, tetapi memilih untuk tidak bertindak. Sebagai seorang ayah, prioritas utamanya adalah keselamatan anaknya. Kereta kembali melaju, dan David mengambil buku untuk mengisi waktu. Tak lama, ia melihat seorang pramugari kereta berjalan melewati lorong. Wanita itu berhenti di belakang seorang pria Asia, pandangannya tertuju ke rak bagasi di atas. David mengikuti arah tatapannya. Beberapa detik kemudian, pramugari itu melanjutkan langkahnya menuju toilet. David terus memperhatikannya. Ia mengetuk pintu perlahan, tetapi tidak ada jawaban. Ia kemudian berbalik dan berjalan cepat kembali. David meminta wanita di sebelahnya untuk menjaga anaknya, lalu menghampiri petugas dan menunjukkan kartu identitasnya. Petugas itu membawanya ke ruang kendali dan memberitahu bahwa ada dugaan pelaku bom bunuh diri di dalam kereta. David segera menuju toilet. Ia berhenti di samping pintu, menempelkan tubuhnya sambil mendengarkan dari dekat. Ia mundur beberapa langkah dan mencoba melakukan panggilan. Saat kereta memasuki terowongan gelap, sinyal menghilang. Begitu keluar dari terowongan, sinyal kembali muncul. David memberitahu situasi tersebut, dan petugas menginstruksikannya untuk membuka pintu kamar mandi. Ia sempat ragu, tetapi akhirnya mengikuti perintah itu. Pintu dibuka dari jarak jauh, dan seorang pria keluar. David memperhatikan gerak-geriknya, namun tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Petugas pun merasa lega, namun David belum yakin. Ia masuk untuk memastikan tidak ada tanda-tanda bahan peledak. Saat membuka pintu kamar mandi, ia menemukan seorang wanita muda dengan mengenakan bom bunuh diri di tubuhnya. Ia berbicara dengan lembut, berusaha menenangkannya. Wanita itu tidak merespon. Ibu jarinya tampak gemetar karena tegang. David terus berbicara dengan suara tenang. Jari wanita itu perlahan mulai menekan. David memohon agar ia tidak menekan tombol tersebut. Akhirnya, wanita itu tidak menekan tombol bom. Ia mulai sedikit lebih tenang. Dengan hati-hati, David mengambil ponselnya dan memberitahu petugas tentang situasi yang terjadi. Melalui pengeras suara, petugas mulai mengevakuasi para penumpang. David kemudian menanyakan nama wanita itu. Dengan suara terbata-bata, ia menjawab namanya Nadia. David bertanya lagi, apakah pria yang baru saja keluar adalah suaminya? Ia mengangguk lemah. David menjelaskan bahwa tim penjinak bom sudah dalam perjalanan. Mereka dapat melepaskan alat yang terpasang di tubuhnya dan melindunginya dari ancaman suaminya. Dalam keheningan sesaat, David melihat perubahan kecil di matanya. Ia pun mencoba membujuk Nadia untuk mengontrol emosionalnya.